Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Tirofrotul Aini dengan NIM 210411100066 dari kelas E Jaringan Komputer 1. Di sini saya akan mempraktikkan cara konfigurasi pengalamatan IPv6 seperti di modul 5 ini, di mana pada modul 5 ini saya menggunakan file seperti pada di layar laptop ini. Untuk kebutuhan perangkat itu ada satu router, lalu satu switch, dua PC, kabel konsul, dan kabel Ethernet. Karena di file ini sudah ada dua PC, satu router, dan satu switch, sekarang saya tinggal menyambungkan antara PC A dengan switch 1, lalu PCB dengan router 1 dan switch 1 dengan router 1 menggunakan kabel strip. Lalu kita menggunakan kabel konsul untuk menghubungkan antara PC A dengan router 1 dan switch 1 dengan PCB. Setelah masing-masing perangkat telah terhubung, selanjutnya kita hidupkan router 1, PC A, dan PCB. Langkah 1, konfigurasikan router dengan memberikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Untuk router di sini kita lewat PC A karena kan PC A itu sudah terhubung dengan router 1. Langkah 2, konfigurasikan switch dengan memberikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Untuk melakukan konfigurasi switch ini, kita masuk ke PCB, karena kan PCB juga sudah terhubung dengan switch 1. Untuk di file ini itu, apabila berhasil keseluruhan dalam
melakukan konfigurasi itu dapat dilihat di complication ini. Kalau berhasil semuanya itu akan bernilai 100%. Latihan 2, konfigurasikan IPv6 address secara manual. Langkah 1, memberikan IPv6 address ke interface Ethernet pada R1. 1. Berikan alamat IPv6 Global Unicase terdapat pada tabel pengalamatan. Keduanya adalah interface Ethernet pada router 1. 2. Pastikan bahwa address unicase IPv6 yang benar diberikan ke setiap interface. Dengan catatan, alamat link lokal FE80.2.2 yang ditampilkan berbasis pada pengalamatan EUI-64 yang secara otomatis menggunakan interface media access control MAC address untuk membuat suatu alamat link lokal IPv6 128-bit. Tiga, untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan alamat global unicase pada interface, secara manual masukkan alamat link lokal pada setiap interface Ethernet dari router 1.
Di sini sudah dimasukkan yaitu FE 80.2.21 link lokal itu pada interface G0/0/0 dan untuk interface G0/0/1 itu memiliki IPv6 address FE 80.2.21 link lokal. Di mana catatannya itu berupa setiap interface router mengikuti jaringan terpisah paket dengan alamat link lokal tidak pernah meninggalkan jaringan lokal. Karena itu, Anda dapat menggunakan alamat link lokal yang sama pada kedua interface. 4. Gunakan suatu perintah pilihan Anda untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah menjadi FE 80.2.21. Di perintah show IPv6 interface brief, di sini sudah ada FE 80.2.21. Untuk pertanyaan, sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan ke interface G0/0/0. Untuk dua grup multicast ini adalah FF02.21 dan multicast group solicited adalah FF02.21.2 FF00.21. Ini. Langkah 2, enablekan routing IPv6 pada R1. 1. Pada suatu command prompt PCB, masukkan perintah ipconfig untuk memperoleh informasi IPv6 address yang diberikan ke interface PC. Di sini kita masuk ke PCB, lalu ke command prompt. Dengan melakukan perintah ipconfig. Untuk pertanyaan, sudahkah suatu IPv6 unique cache address disematkan ke network interface card atau NIC pada PCB? Jawabannya belum, karena hanya ada link lokal IPv6 address di PCB. 2. Enablekan routing IPv6 pada R1 menggunakan perintah IPv6 unique cache routing. Untuk melakukan perintah ini tuh masuk ke PCA. Tiga, gunakan suatu perintah untuk memastikan grup multicast baru disematkan ke interface G0/0/0. Ingatlah bahwa grup multicast all router FF02.22 sekarang muncul untuk interface G0/0/0. Dengan catatan, ini akan memungkinkan PC untuk memperoleh IP address dan informasi default gateway-nya secara otomatis menggunakan stateless address auto configuration atau SLAAC.
4. Sekarang R1 merupakan bagian dari grup multicast all router FF022.22. Jalankan ulang perintah ipconfig pada PCB dan perhatikan informasi IPv6 address tersebut. Sekarang masuk ke PCB, lalu memanggil perintah ipconfig. Nah, saat melakukan pemanggilan ipconfig ini, di IPv6 address itu sudah ada berupa 2001.2 ACAD.2 2D0.258FF.2 FE51.25E24. Untuk pertanyaan, mengapa PCB menerima global routing prefix dan subnet ID yang telah Anda konfigurasi pada R1? Pada R1, semua interface IPv6 sekarang menjadi bagian dari grup multicast all router FF022.22. Ini memungkinkannya untuk mengirim pesan router advertisement atau RA dengan informasi global network address dan subnet ID ke semua node di LAN. Dan diperhatikan bahwa R1 juga mengirimkan link lokal address berupa FE802.21 sebagai default gateway. PC akan menerima IPv6 address dan default gateway mereka melalui SLAAC selama panjang awalan yang diiklankan adalah 64 bit. Langkah 3, sematkan IPv6 address ke interface management atau SVI pada S1. 1. Berikan IPv6 address untuk S1, juga berikan alamat link lokal untuk interface ini. Untuk langkah 3 ini kita masuk ke PCB, lalu ke terminal. 2. Gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa IPv6 address telah disematkan dengan benar ke interface manajemen. Langkah 4, sematkan IPv6 address static ke PC. 1. Buka jendela Ethernet Properties pada setiap PC
dan sematkan pengalamatan IPv6. Di sini kita akan masuk ke PC A, lalu ke IP configuration. Di IPv6 configuration ini kita pilih static. Dua, pastikan kedua PC mempunyai informasi IPv6 address yang benar. Setiap PC harus mempunyai 2 alamat IPv6 global, 1 statik dan 1 SLECC. Karena PC A ini sudah diubah menjadi static IPv6 configuration, lalu sekarang kita ke PC B dengan melakukan hal yang sama. Latihan 3, memastikan konektivitas end-to-end. 1. Dari PC A, ping FE802.2.1. Ini adalah alamat link lokal yang disematkan ke G0/0/1 pada R1. Kita masuk ke PC A, lalu ke command prompt dengan memanggil perintah ping FE. Pada saat melakukan pemanggilan ping FE802.21 itu berhasil, yang artinya 0% loss. 2. Ping interface manajemen S1 pada PC A. 3. Gunakan perintah tracker pada PC A untuk memastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas end-to-end ke PC B. Di mana untuk pemanggilan 2001.2db8.2 ACAD.2A 2.23 ini adalah IPv6 address dari PCB. Pada saat melakukan pemanggilan tracker ini, IP address dari R1 yang interface-nya itu G0/0/1 itu muncul, dan IPv6 address dari PCB. 4. Dari PCB, ping PC A
Kita kembali ke PCB, lalu ke command prompt dengan memanggil string pada saat melakukan pemanggilan isi A dari PCB itu berhasil yang artinya 0% loss. 5. Dari PCB, ping alamat link lokal untuk G0/0/0 pada router 1. Nah, pada pemanggilan link lokal untuk G0/0/0 ini berhasil yang artinya 0% loss. Di mana catatannya itu berupa jika konektivitas end-to-end tidak terwujud, lakukan troubleshoot terhadap konfigurasi IPv6 address untuk memastikan bahwa Anda telah memasukkan alamat dengan benar pada semua perangkat. Nah, kan tadi sudah berhasil tuh, yang artinya 0% loss. Jadi kita tidak usah melakukan troubleshoot. Untuk pertanyaan, mengapa alamat link lokal yang sama FE802.21 dapat disematkan ke kedua interface Ethernet pada R1? Karena paket link lokal tidak pernah meninggalkan local network, sehingga link lokal address yang sama dapat digunakan pada interface yang terkait dengan local network yang berbeda. Sebutkan subnet ID dari alamat unicase IPv6 2001.2 DB8.2 ACAD.2 AAAA.21234/64 0 atau 0000. Extent keempat adalah subnet ID dari IPv6 address dengan awalan /64. Dalam contoh, extent keempat berisi semua 0 dan aturan IPv6 mengabaikan semua segmen 0 menggunakan titik 2 ganda untuk menggambarkan subnet ID dan 2 extent pertama dari interface ID. Inilah sebabnya mengapa subnet dari global unicase address 2001.2 ACAD.2.2 AAAA.21234/64 adalah 2001.2 DB8.2 ACAD.2.2/64. Seperti yang saya bilang tadi, kalau menggunakan file paket tracer ini, itu jika berhasil maka kompleksitasnya itu adalah 100%. Nah, jadi konfigurasi yang saya lakukan itu berhasil 100%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.